Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum yang sudah saya kerjakan selama ini. Jadi untuk yang pertama ada laporan rancangan teknik industri, yang kedua itu ada time series and forecasting. Di bab satu untuk pendahuluannya ada tujuan praktikum, di mana tujuan praktikum forecasting dan time series ini agar praktikan memahami hubungan antara pola data dengan metode peramalan. Lalu yang kedua ada praktikan juga memahami penggunaan metode peramalan untuk mengetahui solusi yang terbaik. Dan yang ketiga, praktikan dapat memahami dan mengerti cara pengolahan dan perhitungan produksi, serta penjualan dengan menggunakan metode peramalan. Untuk landasan teorinya sendiri, ini sama dengan di modul. Ya seperti pengertian forecasting itu suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Dan ramalan dilakukan pada umumnya akan berdasarkan data yang terdapat di masa lampau yang dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Oke, kita langsung saja ke bab 2. Ada pengumpulan data, yaitu yang pertama ada studi kasus forecasting, di mana di sini studi kasusnya yaitu PT Nusantara ingin memperkirakan permintaan produk mebelnya untuk 4 bulan yang akan datang, berdasarkan data permintaan selama 5 bulan, dan berikut merupakan data permintaan data selama 10 bulan. Dan di sini bisa kita lihat dari bulan Juni 2017 ada 90 permintaan, Juli 2017 ada 100 permintaan, Agustus 2017 ada 110, September 2017 115, Oktober 2017 110, November 2017 130, Desember 2017 135, Januari 2018 ada 140, Februari 2018 ada 170, dan Maret 2018 165. Dan kita disuruh menyelesaikan masalah tersebut dengan metode forecasting. Oke, di sini ada hasil pengolahan datanya dengan menggunakan metode forecasting and linear regression. Jadi di sini ada tabel untuk metode forecasting, untuk peramalan 4 bulan yang akan datang dengan metode forecasting. Ada actual date, forecast by linear regression, forecast error, CFA, MAD, MBE, MAP, dan tracking sinyal, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada hasil metode forecasting dengan grafik, seperti ini, grafiknya antara actual dan juga linear regression-nya, LR-nya. Oke, di bagian analisanya, pada bulan pertama dapat diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 90 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 88,45454, dengan forecast error sebesar 1,545456, nilai CFE sebesar 1,545456 juga, nilai MAD 1,545456, nilai MSE sebesar 2,388434, nilai MAPE dalam persen sebesar 1,71713, dan nilai tracking signal sebesar 1 dengan tidak memiliki nilai R-square. Kita lihat seperti di tabel tadi, pada bulan pertama, ini. Lalu pada bulan kedua juga diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 100 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 96,99999, dengan forecast error sebesar 3,0909112, nilai CFP sebesar 4,636668, nilai MAD sebesar 2,318184, nilai MSE sebesar 5,971085, nilai MAPI dengan 8% sebesar 2,404042, dan nilai tracking channel sebesar 2 dengan nilai R square sebesar 0,9297523. Nah, jadi di sini untuk analisanya lebih ke menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada tabel tersebut. Seperti itu, teman-teman. Ini juga sama pada bulan 3, ke-4, ke-5, dan sampai seterusnya. Itu menjelaskan apa yang ada di tabel. Oke. Sini. Dan bisa kita lihat, data peramalan pada bulan ke-11 atau bulan April 2018 adalah sebanyak 173 buah. Bisa kita lihat di tabelnya. Kita perbesar. Kita lihat bulan 11 atau April 2018 itu ada 173 buah dengan forecast by LR-nya. Lalu untuk selanjutnya, data peramal permintaan pada bulan ke-12 untuk bulan Mei
yaitu 181,4545 buah. Kita lihat lagi. Oke. Bulan Mei 181,4545. Lalu ada bulan Juni 189,9091 dan bulan Juli 198,3636. Itu teman-teman untuk data peramalan permintaan untuk 4 bulan ke depan. Oke, dengan nilai CFA pada permintaan untuk 4 periode peramalan itu sebesar 3,81469. Lalu nilai MAD pada permintaan untuk 4 periode peramalan ada 4,9636. Nilai MSE pada permintaan untuk 4 periode peramalan yaitu 45,5453. Ada nilai MAPE 9% pada permintaan untuk 4 periode peramalan 3,877657. Nilai tracking signal untuk 4 periode 7,68529. Nilai R-square-nya pada 4 periode 0,9283 dan dengan nilai Y-intercept 80 dan nilai slope-nya 8,4545. Oke, selanjutnya ada analisis grafik hasil peramalan. Jadi di sini dari grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai MAD atau Mean of Actual Data ialah 126,5, nilai SD sigma ialah 26,5675 dengan masa periode N sebanyak 10 bulan dan masa peramalan atau forecast untuk 4 bulan ke depan. Bisa kita lihat di situ sebentar grafiknya. Oke, seperti ini. Ada data MAD, terus ada SD dan juga ada juga sigma dan forecast seperti itu. Dan selanjutnya dari hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa garis grafik hitam atau actual menunjukkan data permintaan aktual, di mana permintaan dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan pada garis grafik biru menunjukkan data forecast by linear regression atau LR, yang menunjukkan peramalan dari periode pertama sampai periode ke-10 menunjukkan kenaikan yang konstan. Sehingga pada periode ke-10 sampai dengan periode ke-14 atau 4 bulan pertama mengalami kenaikan yang konstan. Bisa kita lihat di sini garis grafik hitam itu actual datanya, dan garis LR-nya yang biru itu mengalami kenaikan yang konstan seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, peramalan untuk 4 bulan ke depan yang didapatkan bahwa permintaan pada bulan ke-11 atau April 2018 sebanyak 173, bulan Mei ke-12 atau bulan ke-12 atau Mei 2018 sebanyak 181,4545, bulan ke-13 atau bulan Juni 2018 sebanyak 189,9091 dan pada bulan ke-14 yaitu bulan Juli 2018 sebanyak 198,3636. Dan dapat kita simpulkan juga dari grafik di atas itu permintaan aktual dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan pada data grafik forecasting by LR menunjukkan peramalan dari periode pertama sampai periode ke-10 menunjukkan kenaikan. Sehingga pada periode ke-10 sampai periode ke-14 atau 4 bulan peramalan mengalami kenaikan yang konstan. Oke, baik. Kita lanjut ke laporan selanjutnya yaitu inventory. Di sini untuk tujuan praktikumnya yaitu mengenal pengendalian tingkat persediaan sebagai kebijaksanaan pengawasan sistem produksi berjalan. Yang kedua, menentukan besar jumlah persediaan. Yang ketiga, menentukan waktu dari sistem persediaan. Untuk inventory-nya sendiri, sedikit penjelasannya yaitu serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan sumber daya. Sistem ini bertujuan untuk menetapkan dan menjamin tersedia sumber daya dalam kuantitas dan pada waktu yang tepat. Untuk studi kasusnya sendiri, di sini ada studi kasus mengenai PT Nusantara menghadapi masalah dalam mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk pembuatan kursi selama setahun adalah 3.600 lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah Rp200. Biaya simpan per lembar kayu adalah Rp25 per tahun. Harga per lembar kayu adalah Rp100. Perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun, atau berapa banyak kayu yang harus dipesan setiap kali pemesanan agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Untuk bab 3 pengolahan data, ada tabel hasil pengolahan. Di sini ada tabel pengolahan EOQ, ada seperti permintaan per tahun, terus kemudian ada biaya
order cost, biaya order, kemudian pemesanan, ada berbagai macam juga, ada unit shortage cost, dan sebagainya. Lalu untuk hasil pengolahan EOQ lanjutan, di sini ada input seperti demand distribution, average demand per dalam tahun, standard deviation, dan sebagainya. Dan untuk grafik hasil pengolahannya sendiri, ada hasil grafik inventory cost, di mana di sini ada setup cost, seperti yang grafik pink, lalu ada holding cost, grafik merah, yang naik ke atas, yang konstan, seperti itu. Di bawah ada order quantity, dan ke atasnya ada cost atau biaya. Kemudian ada hasil grafik simulated inventory profile, seperti ini. Ada yang on hand, belum ada yang on hand. Di sini ada back order, lalu ada inventory, terlihat ada inventory position seperti itu. Kemudian untuk analisa hasil tabel solusi, kita dapat mengetahui bahwa total kapasitas setiap pemesanan adalah 240 lembar kayu. Karena kebutuhan per kayu itu 3.600, maka 3.600 dibagi 240 sebesar 15 kali pemesanan. Di mana biaya pemesanan sekali pesan itu Rp200, biaya simpannya Rp25 per tahun, dan harga per lembar kayunya Rp100. Kemudian pada kolom economic order analysis terdapat data order quantity sebanyak 240 lembar dengan maksimum inventory sebanyak 240, maksimum back order sebesar 0, order interval sebesar 0,0067, di order point 0. Ada juga biaya pemesanan sebesar Rp3.000 per tahun, biaya penyimpanannya Rp3.000 per tahun, dan biaya shortage-nya sebesar 0, sehingga subtotal biaya tersebut adalah Rp6.000, dan diketahui total harga material untuk 3.600 lembar kayu sebesar Rp360.000, dan total biaya yang dikeluarkan oleh PT Nusantara yaitu Rp366.000. Dan untuk hasil pengolahan EOQ lanjutan, dapat kita lihat bahwa kebutuhan kayu per tahun itu 3.600 lembar, dan terdistribusi normal sepanjang tahun dengan definisi standar 50 lembar kayu. Biaya setiap kali pemesanan ada Rp200, harga per lembar kayu itu Rp100, biaya simpan Rp25 per lembar kayu. Kemudian PT Nusantara memiliki permintaan yang acak, maka setiap kekurangan, persediaan akan dilakukan pemesanan ulang dengan back order cost Rp20. Waktu penghantaran lead time yaitu 0,0555 tahun atau rata-rata 20 hari. Kemudian pada ini yang call inventory cost, dan order point semuanya seperti di tabel. Oke, untuk analisa hasil grafik solusi, di sini ada grafik setup cost, dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka akan semakin sedikit biaya pengadaannya. Bisa kita lihat pada grafik tadi, yang melengkung yang pink, di mana order kuantitinya 600 itu lebih rendah, biayanya lebih rendah dibandingkan dengan biaya pemesanan 75. Karena seperti yang tadi dibilang, semakin banyak pemesanan, maka harganya semakin rendah. Lalu ada juga untuk grafik holding cost, bila semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka semakin besar biaya penikmat atau holding cost-nya. Jadi berbanding lurus ya, tidak seperti yang tidak seperti setup cost tadi. Kemudian ada hasil grafik simulated inventory profile, di mana untuk menunjukkan kebutuhan persediaan bahan baku kayu pada PT Nusantara per tahun, di mana dapat diketahui saat persediaan pada grafik inventory on hand, sehingga dapat direncanakan kapan harus dilakukan back order atau pemesanan kembali. Sehingga dapat disimpulkan, PT Nusantara dapat mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk kebutuhannya dalam setahun, yaitu 15 kali pemesanan. Ada juga pemesanan dilakukan yaitu 240 lembar kayu dalam sekali pesan, sehingga dalam 15 kali pemesanan itu ada 3.600 lembar kayu. Dan data full quantity menunjukkan sebanyak 240 lembar, maka maksimum inventory sebanyak 240 lembar kayu. Dan PT Nusantara juga mengetahui biaya pemesanan 3.000 per tahun, biaya penyembelihan 3.000 per tahun, biaya shortage 0, sehingga subtotal biayanya ada 6.000, dan diketahui juga total harga materialnya 3.600 lembar kayu adalah 360.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusantara adalah 366.000 dalam setahun pemesanan kayu. Oke, baik, kita lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu ada aggregate planning. Untuk tujuan praktikum aggregate planning sendiri, itu yang pertama memahami rencana produksi agregat,
Yang kedua, mampu membuat rencana produksi agregat. Yang ketiga, melatih praktikan untuk melakukan perencanaan agregat. Dan yang keempat, menentukan rencana produksi yang layak yang akan diteruskan ke tingkat hierarki selanjutnya, yaitu MPS. Jadi di sini bisa kita lihat, perencanaan agregat itu merupakan bisa dibilang suatu langkah pendahuluan perencanaan kapasitas secara terperinci. Dan juga perencanaan agregat ini merupakan dasar untuk membuat jadwal induk produksi atau JIP. Dan hasil JIP itu menjanjikan rencana produksi detail untuk setiap produk akhir. Dan untuk proses penyusunan JIP sendiri, ada untuk perusahaan yang make to stock akan berbeda dengan perusahaan yang make to order. Karena sumber informasi permintaan kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti itu. Lalu untuk bab kedua ada pengumpulan data untuk studi kasus agregat planningnya. Di sini ada PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkelas tinggi di tahun depan. Permintaan member untuk bulan yang akan datang diperkirakan X, dan perusahaan ingin mengerjakan karyawan tetap maupun karyawan waktu atau part-time, namun dengan kombinasi tertentu agar karyawan tetap tidak ditugasi lebih sedikit dibandingkan karyawan paruh waktu, karena akan berpengaruh pada jumlah gaji atau upah yang diterima oleh masing-masing karyawan. Berbagai informasi lain yang berkaitan dengan rencana produksi tersebut dapat terlihat pada tabel 3.1. Dan manajemen ingin melakukan analisa yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan penjadwalan produksi sehingga dapat dicapai hasil maksimal dengan biaya produksi yang tidak berlebihan. Oke, dan di sini bisa kita lihat ada tabel data untuk penyusunan rencana produksi, ada perkiraan permintaan, ada karyawan tetap, ada jumlah awal karyawan, kapasitas jam kerja, tarif per jam, dan sebagainya. Mulai bulan April, Mei, Juni, dan juga Juli. Oke, selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada pengolahan data General Linear Programming Model atau LP Model. Di sini ada tampilan analisis awal perencanaan produksi, ada permintaan, FT, regular production, overtime production, regular production, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tabel 3.2, itu tampilan solusi analisis biaya produksi, di mana ada full time, regular time, ada full time overtime, part time regular time, part time overtime, dan lain sebagainya. Dan juga ada total cost yang tersedia seperti itu. Lalu untuk gambar 3.1 ada tampilan grafik produksi reguler oleh karyawan tetap atau full time. Di situ yang pada sumbu X ada periode atau waktunya, dan pada sumbu Y ada quantity. Dan ini ada tampilan grafik garis terhadap kebutuhan produksi atau production requirement. Sama satu ada period dan juga quantity-nya. Kemudian ada tabel 3 yang selanjutnya 3.3, ada tampilan hasil perencanaan agregat, di mana ada permintaan, regular production, ending inventory, number of karyawan. Lalu ada juga tampilan hasil biaya perencanaan agregat, yaitu regular time, inventory holding cost, dan juga total cost. Oke, selanjutnya ada tampilan hasil dari grafik perencanaan agregat. Yang merah ada production requirement, kemudian yang biru yang paling kecil ada number of karyawan atau jumlah karyawan, lalu ada yang hijau total production atau total produksi, dan yang biru tua regular time production atau waktu produksi regular gitu. Oke, untuk analisis yang pertama untuk masalah general linear production model, dapat diketahui jumlah permintaan pada periode pertama sebanyak 173 unit, pada periode kedua 181 unit, periode ketiga 190, dan periode keempat ada 198 unit, sehingga total permintaan selama 4 periode yaitu 742 unit. Kemudian untuk full time regularnya pada periode pertama itu ada 100, periode kedua 100, periode ketiga 100, periode keempat juga 100, sehingga total full time regular production-nya itu ada 400. Begitu juga semuanya ini sesuai dengan tabel yang sudah diolah, data yang sudah diolah berdasarkan tabel ini. Seperti itu juga full time overproduction yang 73 pada bulan April, 81 pada bulan Mei, 90 pada bulan Juni, 98 pada bulan Juli, dan dapat totalnya 342 untuk full time overtime production. Oke,
total produksi sudah, kemudian oke. Untuk akhir pesanan kembali atau ending back order itu sampai 4 periode sebanyak 0. Ada full time hiring atau pada periode pertama itu sebanyak 16 dan periode kedua ada periode kedua ada sebanyak 0, periode ketiga juga 0, 4 juga 0 sehingga total full time hiringnya selama periode itu 16. Ini juga ada part time dismissalnya selama periode itu 0. Ini semua berdasarkan tabel yang sudah diolah tadi. Oke, kemudian ada analisis biaya produksi. Untuk tabel analisis biaya produksi, itu ada full time regular time atau biaya waktu reguler pada karyawan tetap. Pada periode pertama itu $1, periode kedua $1, ketiga $1, dan keempat juga $1. Sehingga jumlah total biaya selama 4 periode yaitu $4. Untuk full time overtime atau biaya waktu selesai pada karyawan tetap pada periode pertama April 2018 yaitu sebesar $645. Pada periode kedua $765 dan periode ketiga $900 dan periode keempat $1.020 sehingga jumlah totalnya untuk full time overtime sebanyak 4 periode itu $3.330. Ini juga sama berdasarkan tabel yang sudah dibuat. Lalu untuk analisis grafik produksi reguler oleh karyawan tetap atau full time, di mana berdasarkan grafik full time regular production menunjukkan bahwa nilai yang sejajar yaitu 100 selama 4 periode, yaitu April, Mei, Juni, dan Juli. Kemudian ada grafik garis bukan produksi atau production requirement. Itu berdasarkan grafik production requirement menunjukkan bahwa pada garis warna biru menunjukkan nilai sejajar selama 4 periode yaitu di garis 100 unit. Kemudian untuk analisis masalah simple model, ini ada jumlah permintaan periode pertama 173 unit, Mei 181 unit, kemudian ada bulan Juni 190 unit, dan Juli 198 unit, sehingga totalnya ada 742 unit. Dan sebagainya juga sama seperti di tabel yang di atas tadi. Dan untuk analisis data grafik perencanaannya, bisa dilihat pada gambar grafik batang menunjukkan bahwa total production atau warna hijau dan regular time production warna biru selama 4 periode menghabiskan biaya sebesar $20 per periodenya dan biaya untuk karyawan atau number of karyawan yang berwarna hijau toska atau biru muda selama 4 periode menghabiskan biaya sebesar $4 per periodenya. Lalu sedangkan pada production requirement pada warna merah mengalami kenaikan permintaan setiap dari periode pertama sampai periode keempat, di mana periode pertama itu pada bulan April 2018 sebanyak 173 unit, pada periode kedua 181 unit, periode ketiga 190 unit, dan periode keempat 198 unit. Jadi kesimpulannya, uji data ini dilakukan dan dapatkan hasil full time regular atau waktu produksi reguler pada karyawan tetap pada periode pertama sebanyak 100, pada periode kedua 100, periode ketiga 100, dan keempat juga 100. Sehingga total full time regular sebanyak 4 adalah sebanyak 400 dan menghabiskan biaya sebesar $1 dan totalnya yaitu $4. Berdasarkan pengolahan dan analisa data yang dapat dilakukan, dapatkan hasil full time overtime production atau waktu selesai diproduksi pada karyawan tetap pada periode pertama yaitu sebanyak 73, pada periode kedua 2018 sebanyak 81, sedangkan periode ketiga yaitu 90 dan periode keempat sebanyak 98, sehingga jumlah total full time overtime selama 4 periode itu sebanyak 342. Dan didapatkan pula full time overtime atau biaya waktu selesai pada karyawan pada periode pertama sebesar $640, kedua $765, periode ketiga sebesar $900, dan periode keempat sebesar $1.020, sehingga jumlah total biaya full time overtime selama 4 periode yaitu sebesar 3.330. Oke, baik. Selanjutnya ada uh, untuk material requirement planning atau MRP. Ini untuk tugas tiganya. Dan ini ada bab 1, tanda luarnya ada tujuan praktikum, di mana yang pertama tujuannya itu memperkenalkan sistem MRP sebagai suatu metode perencanaan dan pengendalian pesan dan persediaan item permintaan tergantung depend atau demand-nya. Lalu yang kedua ada memberikan pemahaman mengenai prosedur penyusunan MRP. Landasan teorinya ada sedikit penjelasan mengenai MRP sendiri, yaitu prosedur logis, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induksi produksi atau Master Production Schedule atau MPS
menjadi kebutuhan bersih atau net requirements untuk semua item. Dan ada 4 tujuan dari ciri utama MRP, yaitu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, menentukan kebutuhan minimal tiap item, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas satu jadwal yang telah direncanakan. Untuk studi kasusnya, jadi di sini ada PT Nusantara merencanakan memproduksi salah satu produk unggulannya untuk 4 bulan ke depan. Untuk produk unggulannya ini memerlukan 7 macam bahan terdiri atas 3 jenis kualitas, ada A, B, dan C. 6 di antara bahan tersebut dapat disiapkan sendiri oleh perusahaan, sedangkan salah satunya harus dibeli di luar. Untuk dipakai dalam proses produksi, setiap bahan baku memerlukan waktu penyiapan yang disebut dengan lead time. Beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh, karena akan menyebabkan sisa yang disebut dengan scrap. Selain memerlukan biaya penyiapan atau setup cost untuk dimasukkan dalam proses produksi, sudah tentu setiap masing-masing memiliki kos harga pokok. Dengan biaya penyiapan juga harus dikeluarkan oleh perusahaan, namun sifatnya tahunan, karena hanya berupa sewa tempat di suatu komplek gudang di dekat perusahaan, atau holding annual cost. Berbagai informasi lain untuk kebutuhannya dapat terlihat pada tabel 2.1. Manajemen ingin melakukan analisis yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan jadwal produksi, sehingga dapat diketahui rencana kebutuhan bahan untuk waktu 4 bulan ke depan. Dan dapat kita lihat ada tabel 2.1 untuk data kebutuhan bahan untuk keperluan produksinya. Ada kode bahan, mutu ABC, asalnya juga, kemudian ada jenis bahan, satuan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada juga tabel material, BOM, Bill of Material, untuk kebutuhan produksi. Ada juga jadwal rencana produksi atau Master Production Schedule, MPS. Lalu ada persediaan bahan inventory juga, tabel persediaan inventory. Ada tabel kapasitas produksi. Dan untuk pengolahan datanya, di sini struktur produknya ada A, B, C, D, E, F, G. Dan berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat bahwa bahan A itu membutuhkan bahan B dan C. Dan untuk buat bahan B membutuhkan bahan D dan E. Sedangkan bahan C itu membutuhkan bahan F dan G untuk pembuatannya. Untuk BOM sendiri, Bill of Material sendiri, dari pengolahan data dapat mendapatkan produk A dibutuhkan dari bahan B sebesar 2 meter dan 4 meter. Dan selanjutnya untuk bahan B dibutuhkan dari bahan D 1 meter dan 2 meter, sedangkan bahan C dibutuhkan dari F dan G sebesar 4 meter dan 2 meter. Untuk kebutuhan bahan proses produksinya, bisa kita lihat di tabelnya ada overdue requirement dan sebagainya bulan 1, bulan 2, sampai bulan 4. Kemudian untuk tampilan hasil laporan MRP-nya seperti ini ada sangat banyak, mulai dari A sampai G, dan juga ada gross requirement, schedule receipt, project on hand, project new requirement, plan order receipt, dan plan order release. Mulai dari bulan 1 sampai bulan 4. Oke, untuk analisanya, pada item A, nilai LT sama dengan 2, SS sama dengan 0, LS sama dengan LFL, UM sama dengan unit, ABC sama dengan A. Total gross requirement selama 4 periode sebanyak 1050 unit, total schedule receipt selama 4 periode adalah sebanyak 20 unit, project on hand selama 4 periode 0 unit, project requirement selama 4 periode 1030 unit, total plan order receipt selama 4 periode sebanyak 1030 unit, dan total plan order release selama 4 periode sebanyak 1030 unit. Dan sisanya bisa kita lihat di tabel tadi. Oke. Dan kesimpulan bisa kita ambil pada praktikum modul 4 ini, yang pertama berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat bahwa bahan A membutuhkan bahan B dan bahan C, dan membuat bahan B membutuhkan bahan D dan bahan E, sedangkan untuk membuat bahan C membutuhkan bahan F dan juga bahan G. Yang kedua, terdapat 7 item atau barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MRP yang akan dilakukan selama 4 periode. Yang ketiga, pada item A pada periode pertama, LT sama dengan 2, pada periode kedua SS sama dengan 0, pada periode ketiga LS sama dengan LFL atau load for load, dan periode keempat UM sama dengan unit, sehingga total yaitu ABC sama dengan A, total gross requirement atau total kebutuhan bruto selama 4 periode adalah sebanyak 1050 unit. Schedule receipt atau tanda terima terjadwal selama 4 periode sebanyak 20 unit. Dan memiliki project on hand selama 4 periode, project net requirement atau kebutuhan bersih yang dikerjakan selama 4 periode adalah sebanyak 1030 unit. Plan order receipt atau tanda terima yang direncanakan selama 4 periode sebanyak 1030 unit.
plan order release atau rilis pesanan direncanakan selama 4 periode sebanyak 1030 unit dan seterusnya untuk setiap itemnya. Dan terakhir, total kebutuhan bahan atau kebutuhan produksi atau persentase R per C persen pada item A selama 4 periode sebesar 1030 unit, 400 unit dengan kapasitas produksi 400 unit dan persentase 257,5. Oke, mungkin itu saja untuk sedikit penjelasan mengenai MRP. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya untuk tugas 4 atau laporan keempat ada penjadwalan dan atau scheduling. Oke, untuk bab 1 yang pendahuluan, jadi tujuan praktikum pertama yaitu untuk mampu memahami mekanisme dan metode yang digunakan dalam penjadwal pekerjaan pada fasilitas produksi. Yang kedua, mampu menganalisis konsekuensi ekonomis dari jadwal pekerjaan yang ditetapkan. Yang ketiga, mampu menyusun jadwal pekerjaan pada fasilitas produksi yang ada. Konsep teori sendiri, penjadwalan atau scheduling, didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi penggunaan fasilitas, waktu, dan biaya. Hal ini diperlukan mengingat fasilitas produksi pada suatu industri jumlahnya pasti terbatas, padahal pekerjaan yang harus dilakukan cukup banyak. Adanya keterbatasan fasilitas produksi itulah yang menyebabkan pihak manajemen harus mampu menjadwalkan pekerjaan sesuai keterbatasan fasilitas produksi. Oke, untuk bab 2 ada studi kasusnya di mana PT Nusantara memiliki 5 pekerjaan rutin, sebut saja job 1 hingga job 5. Masing-masing job memerlukan 3 proses atau operasi yang disebut dengan oper 1, oper 2, dan oper 3. Sebagai contoh, job 1 memerlukan proses di mesin 1 selama 10 menit, proses di mesin 2 selama 5 menit, dan proses di mesin 3 selama 4,5 menit. Datanya dapat dilihat dari tabel seperti ini. Fasilitas pekerjaan ada job 1 sampai job 5, ada oper 1 sampai oper 4, dan tanggal jadinya ada bobot, prioritas, kemudian ada biaya per menitnya juga. Job kedua hingga job kelima memerlukan proses di mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Dari tabel tersebut, oke, bisa kita lihat. Dari tabel tersebut juga terlihat informasi mengenai tanggal masing-masing job harus diselesaikan dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan bila masih harus istirahat atau idle, mesin terlambat proses dan juga mulai kembali satu proses. Untuk sementara ini, bobot dan prioritas masing-masing pekerjaan dianggap sama. Bila salah satu job akan diberi bobot lebih berat dibanding job yang lain, dapat dilakukan dengan memberi angka yang besar pada kolom bobot. Itu bila urutan penyelesaian harus mengikuti urutan tertentu, dapat dilakukan dengan memberi urutan angka pada kolom prioritas. Pada contoh di sini, kedua kolom ini belum dimanfaatkan sehingga semua terisi. Oh, semua terisi angka 1. Dan kemudian manajemen PT Nusantara ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian kelima pekerjaan tersebut dilakukan. Misalnya harus dimulai, dari pekerjaan yang mana dulu, lalu pekerjaan yang mana lagi, dan seterusnya. Oke, untuk tabel analisis penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan, di sini bisa kita lihat. Ini ada tabel 3.1 berdasarkan urutan pekerjaan, ada job 1, job 2, job 3, job 4, sampai job 5. Kemudian ada operation, ada yang di mesin atau on mesin, ada waktu prosesnya juga, dan waktu mulai dan juga waktu selesai. Kemudian itu tabel 3.2 ada tabel analisis, penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Ada mesin 1 sampai mesin 4, kemudian ada job, ada operasi, ada proses, sama juga kayak tadi. Ada waktu mulai dan juga ada waktu selesai. Karena ada diagram untuk masing-masing job, diagram ganti untuk masing-masing job. Di sini ada beberapa tabel besar. Oke, di sini ambil ada mesin 1, jadi mesin 2, ada mesin 3, di sini ada mesin 4. Di sini ada mesin 1, mesin 2, mesin 3, juga mesin 4. Kemudian selanjutnya ada diagram ganti untuk masing-masing mesin. Oke, yang di sini yang merah ada OP1 dengan job 4, OP1 dengan job uh, 6, di sini ada job OP1 dengan job 1 dan sebagainya. Ini diagram ganti untuk masing-masing mesin. Kemudian ada grafik hasil analisis biaya pengerjaan. Di sini ada di sumbu X ada jobnya atau pekerjaannya dan yang terus ada value atau nilainya.
Oke, selanjutnya untuk bagian analisa, bisa kita lihat pada tabel 3.1 tadi, pada job 1, pada operasi pertama dikerjakan dengan mesin 1 yang membutuhkan waktu proses selama 10 menit, dengan waktu mulai pada menit ke-20 dan selesai pada menit ke-30. Begitu juga seterusnya, ini sama seperti di tabel tadi, mulai dari job 1 sampai job 5. Oke. Kemudian bisa kita lihat di bawah tabel tadi ada nilai Cmax, MW, Lmax, dan sebagainya. Dan kita lihat di sini ada nilai Cmax-nya ada 58,5, MW-nya 22,2, Lmax-nya 37,5, ME sama dengan 0, NT sama dengan 5, TJC 2658, kemudian MC sama dengan 42,9, F maksimum 58,5, ML 24,9, Tmax sama dengan 37,5, WIP sama dengan 3,6667, IMC sama 0, dan WMAX sama dengan 43, MF 42,9, IMAX 0, MT 24,9, MU 0,4423, dan PC sebesar 2658. Oke, selanjutnya ada analisis hasil penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin, itu pada tabel 3.2. Jadi mesin 1 itu mengerjakan pekerjaan job 4 pada operasi ke-1 yang dimulai pada menit ke-0 dengan makan waktu selama 14 menit sehingga akan selesai pada menit ke-14. Kemudian mesin 1 juga mengerjakan pekerjaan job 5 pada operasi ke-1 yang dimulai pada menit ke-14 dengan makan waktu selama 6 menit sehingga akan selesai pada menit ke-20. Begitu seterusnya sama seperti pada grafik tadi sampai ke mesin 4 yang akhirnya dia mengerjakan job 3 pada operasi keempat yang dimulai pada menit ke-58,5 dengan tidak makan waktu sehingga akan selesai pada menit ke-58,5. Kemudian ada analisis untuk diagram ganti untuk masing-masing job, di mana berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada gambar 3.1 dapat dianalisa sebagai berikut. Jadi job 1 pada operasi 1 dapat dengan mengerjakan menggunakan mesin, dengan mesin 1, operasi 2 mengerjakan mesin 2, operasi 3 mengerjakan menggunakan mesin 3, operasi 4 menggunakan mesin 4, memperoleh total waktu selama 19,5 menit. Kemudian juga untuk job 2 pada operasi 1 dengan mengerjakan menggunakan mesin 1, operasi 2 menggunakan mesin 2, operasi 3 menggunakan mesin 3, dan operasi 4 menggunakan mesin 4 memperoleh waktu total 23,5 menit. Kemudian ada job 3 juga dengan operasi menggunakan mesin yang sama juga, itu total waktunya 15,5 menit. Kemudian job 4 pada operasi dan mesin yang sama juga memperoleh total waktu selama 30 menit. Dan job 5 atau pekerjaan kelima ada dengan total waktu bekerja selama 15 menit. Untuk yang keempat ada analisis diagram ganti untuk masing-masing mesin. Dengan pada gambar 3.2 dapatkan hasilnya, yaitu mesin 1 pada operasi 1 mengerjakan pekerjaan job 4, job 5, job 1, job 2, dan job 3 memperoleh total waktu mesin selama 50 menit. Untuk mesin 2 juga sama dengan kerjanya sama dengan mesin 1 tadi dengan peroleh total waktu 31 menit. Mesin 3 juga memperoleh total waktu mesin selama 15,5 menit dan mesin 4 memperoleh total waktu selama 7 menit. Kemudian untuk analisis grafik hasil analisis dan biaya pekerjaannya dilakukan pada gambar 3.3 itu dapat diketahui job 2 dan job 4 memiliki biaya sebesar 450 dan biaya pengerjaan terkecil pada job 1 sebesar 250, job 3 sebesar 300, dan job 5 sebesar 250. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan itu, yang pertama pada penggunaan mesin harus dimulai dari mesin 1 untuk mengerjakan job 5. Operasi ke-1 yang dimulai pada menit ke-14 dan proses memakan waktu 6 menit, sehingga akan selesai pada menit ke-20, dilanjutkan dengan job 1 pada menit ke-20 dan selesai pada menit ke-30 dengan memakan waktu pekerjaan selama 10 menit. Begitu seterusnya hingga semua jadwal pekerjaan terselesaikan. Lalu yang kedua, berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa urutan untuk proses produksi dimulai pada job 4, kemudian job 5, job 1, job 2, dan terakhir job 3. Dan yang terakhir dapat diketahui bahwa biaya pengerjaan pada job 2 dan job 4 lebih besar sekitar 450 dan pada job 1 sekitar 250, job 3 sekitar 300 dan job 5 sekitar 250. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai tugas penjadwalan. Kemudian selanjutnya
tugas terakhir yaitu pemilihan supplier. Di sini bisa kita lihat, berantakan jadinya. Untuk yang pertama ada bab 1 tujuan praktikumnya, yaitu yang pertama memahami konsep supplier dan buyer relationship, khususnya dalam hal penentuan supplier. Lalu yang kedua memperkenalkan metode analytical hierarchy process atau AHP dalam penentuan supplier. Dan sedikit penjelasan untuk landasan teorinya, yaitu AHP, seperti tadi pada poin 2 untuk tujuan praktikum, yaitu suatu proses rasional sistemik yang memungkinkan untuk mempertimbangkan suatu persoalan sebagai satu keseluruhan dan mengkaji interaksi serempak dari berbagai komponennya dalam suatu hierarki. Dan AHP ini merupakan metode analisis dan sintetis yang dapat membantu proses pengambilan keputusan yang powerful dan fleksibel. Oke, kita lanjut. Untuk studi kasus pada bab 2 ini, pada bab 2 ini, ada perusahaan Comfortable Chair, merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kursi, yakni kursi bandara, kursi kuli, dan kursi kantor. Perusahaan Comfortable Chair ini memiliki beberapa supplier bahan baku utama, yakni kayu jati. Perusahaan Comfortable Chair memiliki kendala dalam menentukan atau memilih supplier kayu jati karena banyaknya supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pemilihan supplier kayu jati. Dan ada data-data yang ada ini, ada 4 supplier kayu jati yang bekerja sama, yaitu PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK, PT Kayu Jati Jaya atau PT KJ, PT Sejahtera Abadi, PT SA, serta PT Kayu Jati Terpercaya atau PT KT. Lalu yang kedua ada 4 kriteria penilaian, yaitu harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman, kapasitas, dan fasilitas produksi. Dan saya lihat ada kepentingan termasuk kriteria adalah sebagai berikut, ada tabelnya. Kemudian ada kriteria harga barang, dan juga kriteria kualitas barang, kriteria biaya pengiriman, kriteria kapasitas dan fasilitas produksi. Oke, selanjutnya, untuk pengolahan data dan analisisnya, bisa kita lihat pada probabilitas kriteria pemilihan supplier, akan kita perbesar. Oke. Oke, baik. Di sini untuk pengolahan datanya bisa kita lihat teman-teman, dapat diketahui pada gambar 3.1. Untuk pemilihan supplier dengan inkonsistensi sebesar 0,07, kemudian kriteria harga barang memiliki bobot sebesar 0,175 untuk harga barang, kemudian kualitas barang itu 0,288, biaya pengirimannya 0,207, kemudian ada fasilitas produksi 0,330. Sehingga untuk prioritas goal yang dipilih dalam memilih supplier adalah kapasitas dan fasilitas produksi dengan bobot sebesar 0,330. Kemudian dapat diketahui juga untuk gambar 3.2 ini ada probabilitas pemilihan supplier barang berdasarkan kriteria harga barang. Untuk inkonsistensinya sebesar 0,07. Kemudian PT Kayu Jati Kokoh memiliki bobot sebesar 0,397, untuk PT Kayu Jaya 0,277, PT Sejahtera Abadi atau PT SA memiliki bobot sebesar 0,168, PT Kayu Terpercaya itu 0,158. Sehingga yang dipilih di sini PT Kayu Jati Kokoh itu KK dengan bobot 0,397. Kemudian juga untuk probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kualitas barang, di sini bisa kita lihat untuk inkonsistensi ada 0,10, kemudian PT Kayu Jati Kokoh itu ada 0,431, Kayu Jati 0,181, Sejahtera Abadi 1,21, dan PT Kayu Terpercaya 0,267. Sehingga untuk kertas yang dipilih itu PT Kayu Jati Kokoh sebesar 0,431. Dan selanjutnya untuk yang terakhir ada, bukan. Untuk progres nilai supplier berdasarkan kriteria biaya pengiriman, itu inkonsistensinya 0,37, dengan PT Kayu Jati Kokoh sebesar 0,446, Kayu Jati Jaya 0,182, Sejahtera Abadi 0,120, dan PT Kayu Terpercaya 0,243. Dan yang dipilih yaitu PT Kayu Jati Kokoh sebesar 0,446. Ini terakhir, untuk kapasitas dan fasilitas produksinya bisa kita lihat inkonsistensinya 0,21,
dengan kayu jati kokohnya 0,199, kayu jati jayanya di sini 0,186, untuk sejahtera abadi di sini 0,368, dan untuk PT Kayu Jati terpercaya yaitu 0,247. Dan kita lihat yang paling tinggi di sini adalah PT Sejahtera Abadi dengan 0,368. Oke. Dan ini untuk bobot keseluruhan pemilihan supplier dapat terlihat di PT Kayu Jati Kokoh itu ada 0,352. Yang kedua itu ada PT Kayu Jati Jaya, itu 0,200. Lalu ada PT Sejahtera Abadi 0,212, dan yang terakhir ada PT Kayu Jati Terpercaya 0,236. Bisa kita lihat di sini grafik yang paling tinggi itu pada PT Kayu Jati Kokoh dengan 0,352. Maka PT Kayu Jati Kokoh yang terpilih atau prioritas goal yang dipilih pada perpaduan dari seluruh prioritas tujuan dalam memilih supplier, seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya, jadi yang pertama, prioritas goal yang dipilih dengan kriteria memilih supplier adalah kapasitas dan kapasitas produksi dengan bobot sebesar 0,330. Kemudian ada PT Kayu Jati Kokoh dipilih sebagai prioritas goal dalam memilih supplier dengan bobot 0,397, dan PT Kayu Jati Kokoh juga masih terpilih untuk kriteria kualitas barang dengan 0,431. Lalu untuk supplier dengan kriteria B pengiriman ada PT Kayu Jati Kokoh lagi dengan 0,446, dan untuk kapasitas dan fasilitas produksi PT Sejahtera Abadi yang terpilih sebesar 0,21. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk responsi yang telah saya kerjakan. Jadi itu tujuan praktikumnya sama seperti bab 1, yaitu memahami hubungan antara pola dengan pola data dengan metode peramalan, lalu praktikkan memahami perbedaan metode peramalan untuk mengetahui solusi yang terbaik, dan terakhir praktikkan dapat memahami dan mengerti cara pengolahan dan perhitungan produksi serta penjualan dengan menggunakan metode peramalan. Untuk landasan teori juga sama seperti bab 1, yaitu forecasting. Untuk studi kasus forecasting yaitu diberikan tabel peramalan permintaan dengan 10 bulan atau 10 periode dengan permintaan yang berbeda-beda, 103, 113, 123 dan sebagainya, dan diminta untuk mengetahui berapa permintaan pada bulan ke-11. Kemudian saya menggunakan metode forecasting and linear regression dengan metode linear regression sesuai perintah di Elena. Kemudian didapatkan hasil seperti berikut. Dan kemudian untuk tabel 3.2-nya ada hasil metode forecasting dengan grafik. Dan terlihat ada grafik LR dan juga actual yang konstan seperti itu. Kemudian untuk analisanya di sini dari analisa tabel hasil peramalannya pada bulan pertama diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 103 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 103 dengan error sebesar 0, CV 0, MAD 0, dan MSE 0, dan nilai MAP 9% sebesar 0. Nilai tracking signal sebesar 1 dengan tidak memiliki R square. Begitu juga dengan seterusnya sampai bulan ke-10 sesuai dengan tabel. Oke, kemudian ada data peramalan permintaan pada bulan ke-11 adalah sebanyak 203 buah dengan nilai CEP-nya juga 0. Pada bulan ke-11 MAD juga 0, kemudian MSE-nya 0, MAPE dalam proses juga 0, nilai tracking signal 0, dan nilai R square-nya sebesar 1 dengan EY intercept-nya 93 dan nilai slope-nya 10. Dan kemudian untuk analisis grafik hasil peramalannya, kita lihat dari grafik tadi bahwa nilai MAD atau mean of actual data ialah 148 dengan sigma ialah 30,2765 dengan masa periode N sebanyak 10 bulan dan masa peramalan atau forecast untuk bulan depan sebesar 1. Dan dari grafik itu dapat diketahui bahwa grafik hitam atau actual menunjukkan data permintaan aktual dan grafik biru menunjukkan data forecasting by LR. Di situ bisa kita lihat kedua garis grafik bersamaan karena data aktual dan forecast by LR memiliki nilai yang sama. Jadi kesimpulannya dari respons ini, peramalan untuk bulan ke-11 itu didapatkan sebanyak 203. Dan yang kedua, dari hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa data grafik permintaan aktual dan forecast by LR
dari periode pertama sampai periode ke-11 mengalami kenaikan yang konstan.